semuanya, selamat hari Senin. Saya Kak Rose hari ini semangat menemani Anda di acara Rupi No Secret. Bersama Daniel di pojok sana yang juga menemani kita hari ini, dan ada beberapa bintang tamu yang akan berbagi kisahnya ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari cerita para bintang tamu kita hari ini. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas berita apa yang masih menjadi sorotan publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Baik, berita yang masih ramai dan bersambung itu adalah seputar inilah hutang piutangnya Wulan Guritno dan Sabda Aesa, dan juga ya menyangkut sama ibunya Sabda, yaitu Mama Santi gitu ya. Kemarin kan sempat ibunya Sabda itu memberikan klarifikasi cerita menurut versi pihak Sabda ya, bahwa dana 200 sekian juta itu bukan dana talangan, tapi memang itu sebetulnya dana kesepakatan bersama atas pembangunan walk-in closet atau wardrobe gitu di rumahnya yang direnovasi oleh Sabda, di rumahnya Sabda itu kan gitu ya. Jadi emang kan maunya Wulan, katanya ya udah sih, tapi ya udah itu udah beres, udah dikembalikan. Nah, hari Sabtu kemarin melalui kuasa hukumnya itu Wulan Guritno menyampaikan keberatan atas pernyataan tersebut gitu, karena menurut dia wardrobe itu bukan maunya, tapi justru maunya Sabda gitu kan. Justru dia Wulan itu juga memang betul-betul memang pernah nalangin gitu dari pembangunan renovasi rumahnya Sabda. Jadi renovasi itu bahkan udah selesai di tahun 2023 apa gitu tagihannya, tapi belum terbayar, setahun tuh belum terbayar, makanya ditalangin dulu sama Wulan. Ditalangin dulu sama Wulan, memang perjanjiannya nanti Sabda akan bayar ke Wulan. Jadi sisa ada 200 sekian juta itu yang nggak terbayar sampai akhirnya harus melalui laporan ke pengadilan gitu kan ya. Besok kita akan kedatangan kontraktornya ya, karena ini menurut keterangan kontraktor memang karena tagihannya tuh setahun belum dibayar-bayar sampai akhirnya ditalangin dulu sama Wulan Guritno gitu ya. Menyangkut renovasi rumah itu ada satu memang yang Wulan bayarin, dan itu nggak diminta lagi karena memang itu pengennya Wulan, yaitu kolam renang gitu kan. Wah, aku jadi penasaran, rumahnya keren banget pas itu ya. Salah fokus. Ya itu ya keterangannya Wulan Guritno melalui kuasa hukumnya. Nah, hari ini postingan mamanya Sabda lagi ada, tapi kita nggak tahu ini postingan buat ada kaitannya sama kasus ini atau enggak gitu ya. Tulisannya adalah, tolong dibacain dong, aku nggak kelihatan buram ini. Apa sih bacanya? Oh, the worst of all mankind is the double-faced one, who comes to some people with one face and to the others with another face. Jadi orang yang paling buruk itu menurut dia itu adalah orang yang muka dua ya. Kalau ke sini mukanya gimana, kalau ke situ mukanya gimana gitu, ya kan? Tapi itu kan ya sebuah caption yang bagus, tapi kita nggak tahu itu ada hubungannya atau enggak. Komentar netizen coba kita baca. Harusnya bersyukur tuh Wulan, Allah masih melindungi, hanya hilang duit, ikhlaskan, nggak akan rugi kok, pasti diganti oleh yang maha punya rezeki katanya. Yang berikutnya, bentar ya, jadi ingat dipanggil Khadijahku. Dulu waktu awal-awal ya, Sabda itu manggil Wulan kan Khadijahku gitu. Yang berikutnya, bikinlah rumah kalau udah nikah Mbak Wulan, padahal udah pengalaman berumah tangga. Ya udah jual aja tuh rumah sebagai harta gono gini pacaran. Nggak ada harta gono gini pacaran. Lagi itu rumah siapa? Terutama ya apalagi ya, bangun rumah aja itu hitungannya susah. Apalagi cuma renovasi itu duit masuk. Ya kalau ada tanah beli bersama itu ada tanahnya. Nah itu lebih gampang itu dibagi-bagi. Iya kan? Benar gak? Jadi apapun yang terjadi jangan punya pembangunan rumah apalah sebelum nikah. Kalau sudah nikah pun ya, nih perempuan-perempuan ya, nggak usah lah pakai bantuin bayaran renovasi ya. Ya kecuali memang udah ikhlas udah. Karena kalau kita mau tiba-tiba harta gono gini, kalau itu rumah dari warisan misalnya, ini kita nggak bisa klaim gitu ya. Ini pelajaran hukum 101. Oke, sekarang kita menuju, nah ini ada kasus lagi yang ramai di Indonesia, menyangkut sang suami warga negara Singapura, istrinya warga negara Korea, dan satu orang personal assistant warga negara Indonesia yang inisialnya adalah TE gitu ya. Kita pernah wawancara. Ini kasus masih panjang berlanjut, diawali dari sebuah video yang diunggah sang istri Emi gitu ya, bahwa dia itu lagi berjuang ingin ketemu sama bayinya yang baru dilahirkan beberapa bulan, dia nggak bisa ketemu begitu ya, karena anak-anaknya itu diambil alih oleh sang suami, dan si istri ini sama sekali tidak boleh ketemu, dan bahkan dipindahkan dari rumah, pindahkan ke apartemen, jadi terpisah sama anak-anaknya.
Nah kemarin ada yang terbaru adalah sang suami akhirnya buka suara begitu ya. Tidak saja buka suara tetapi dia kayaknya menunjuk Hotman Paris ya untuk menangani kasusnya. Bahkan menjelaskan salah satu alasannya dia untuk bercerai atau berpisah atau mengambil anak-anaknya itu karena menganggap Amy ini telah melakukan tindakan abusif terhadap anak-anak mereka. Nah tapi mengenai hubungannya dengan sang personal assistant gitu ya. Dia tidak menjawab dengan jelas apakah iya ataukah enggak. Dia hanya menjawab apakah mungkin saya punya anak 4 hanya meninggalkan keluarga hanya demi mistress kata dia gitu ya. Itu kan bukan sebuah pernyataan, itu hanya sebuah pertanyaan. Oke, detailnya benarkah Amy menganiaya anaknya? Kita tanya langsung, sudah hadir di studio. Kita lihat dulu profilnya Amy dan asistennya Davina berikut ini. Amy, WNA Korea Selatan yang sudah 16 tahun menikah dengan WNA Singapura. Dan dikaruniai 4 anak ini, 6 Barat kemarin melaporkan suaminya dan pedangdut atas dugaan perzinaan dan pelanggaran memberikan ASI. Kasus ini viral sejak Amy memposting video ingin mengambil kembali bayinya karena sudah dipisahkan sejak 21 Januari lalu. Amy yang menyusun pindah ke Indonesia sejak 2022 ini menyebut adanya chat mesra sejak Desember 2022. Perempuan yang mengaku diajak berpisah 3 minggu sebelum melahirkan anak keempat ini dipaksa tinggal di apartemen sejak November lalu. Kemarin, putri sulungnya mengklarifikasi Amy kerap berperilaku kasar, sedangkan mengaku mengambil anak-anak karena Amy menyebabkan trauma, tidak memperhatikan gizi, menyuap asisten dan driver, serta mempraktekkan ilmu hitam. Bagaimana tanggapan Amy terhadap klarifikasi suami dan putrinya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Amy. Halo Amy, thank you for coming. Thank you for inviting me. Dan Davina ini juga salah satu asisten yang di dalam kronologi itu sempat tercetus tersebut bahwa kamu juga sempat dipecat karena dituduh kamu sudah membantu memberikan guna-guna ilmu hitam gitu ya. Praktek ilmu hitam terhadap pihak sana gitu ya. Nanti kita akan tanya apa benarkah tuduhan itu gitu. Ini yang terbaru ada artikelnya viral. Ini kronologi terduga direbut suami dan anak Amy. Pendangdut TE diduga rebut suami dan anak Amy WNA Korea Selatan. Oke, kita langsung menuju ke statement dari suami Amy dulu ya. Ini yang terbaru di podcastnya Dr. Richard Lee. Ya, berikut ini. Until Amy went to Korea for a year last year in March, and we are all alone at home. Then suddenly they felt safer to come out, and they came out. They came out, they started talking about it, and I was shocked. That was when I first heard about the abuse. When you give birth to the baby, I'll give you first class service. You are technically still married to me. VIP suite in the hospital, $5,000 for 2 nights. I hired 3 maids. One of them is a babysitter. They will take care of you and the baby. But you have to move out of the house after that, because if you are in the house, my kids cannot heal because you are always there. Okay, Amy, have you watched the statement of your husband? Actually, this is my first time singing it because yesterday I heard about it, but my heart breaking, so I didn't dare to watch. Okay. Yeah. We give you the opportunity to answer the several of the explanation from your husband that said that you abuse your children. Is it true? Of course not. Of course not. If I'm abusive, if I'm unfit, an unsuitable mother, then all the photos and videos that I have with my kids, and kids are school teachers, their friends, and whoever who knows me, I think they can explain about me. I don't need to say anything. He can accuse me with anything, but at the end of the day, truth always come out. And whatever he say in that video, I can prove it. And the thing is, I came out to explain to people about my situation because I didn't have any other options. Because he cut me off from my kids, he took away all my kids, kicked me out from the family house, took all our savings. I have nothing. I have to find my kids. I was desperate.
That was all my reason. And what I'm asking him is, give me back my kids, do the divorce properly. Jadi Amy menjawab bahwa dia tidak mungkin sebagai seorang ibu tidak mungkin dia menyiksa anak-anaknya dan dia tidak perlu menjawab lebih jauh lagi karena itu bisa dibuktikan dengan tanya aja ke guru-guru anak-anak di sekolahnya, tanya saja sama orang-orang yang pernah tahu dengan Amy seperti apa begitu ya. Kenapa Amy memutuskan untuk meminta pertolongan melalui media sosial adalah karena dia merasa tidak berdaya begitu ya. Semua sumber dayanya diambil termasuk juga anak-anaknya. Yang diharapkan oleh Amy saat ini adalah supaya anak-anaknya bisa dikembalikan di dalam pengasuhan Amy dan dilakukan proses perceraian secara proper, begitu ya. So right now the divorce process not yet proceed. Haven't started. Haven't started. Yeah, haven't started. He told me he will, when he took away my baby, he will file the divorce and send it to me. The baby. No, the divorce paper. The divorce paper. Yeah, but till now, nothing had happened. So now I am taking the action. You're yeah, going to- I am preparing filing the divorce in Singapore. In Singapore. Yeah. Okay. So, can you explain how or what the situation when you have to give your baby to your husband? Is it Oh, that day. he forced you to do that? So last week of November, his baby was only about 3 weeks old. He informed me that I and baby move out to the apartment that he and his mistress used to was living. The house, family house, is his hut-owned house. I didn't have any participation, so he wants to come back. That's his right. So asked me to move out, he will move back to the apartment. But he didn't mention that the lady gonna come together. Then told me elder kids, maybe one of them can follow me. And he will provide me 6 months of a rental for apartment and living expenses for the baby. After 6 months, I have to stand by myself. That was his order. Okay. And you did Of that. course, beginning, I refused. cannot accept, of course. I'm the mother, I just gave birth, and you are asking me to move out from the family house without any of kids. What did I do to it? Am I criminal or am I your slave? Whatever you ask me to do, I have to do it. Yes. I have a right to stay with my Yes. kids. So I even say that if you really chase me out, I have to take action. I will call the police. Then he said, go ahead. I have a lot of high connection. I can hunt you down. That was his response, and he treated me, and he even told the kids. So, yeah, my son told me, Mommy, I cannot follow you. You don't have a money. Let me stay with the daddy to get a good education. Once I finish the education, succeed, then let me get you back. I will buy you the house. I will buy everything. Don't worry. That was my son talk to me. Yeah. So out of a kids, for the sake of a kid's safety, and I just don't want to show that kind of argument, or if he really called, police or whoever to chase me out from in front of the kids, it would traumatize the kids. So for me, the only option is, okay, I step back again. Jadi awalnya pada 3 minggu sesudah Amy melahirkan, suaminya meminta dia pindah dari rumah utama keluarga ke apartemen. Dan apartemen ini diduga tadinya ditempati oleh suaminya dan si personal assistant. Gitu. Amy tentu saja awalnya menolak, tetapi dia tidak punya sumber daya sekali lagi. Dan ketika Amy mengancam akan melaporkan ke polisi kalau dia dipaksa untuk keluar dari rumah, gitu ya. Menurut Amy, sang suami mengatakan silakan aja, saya punya banyak koneksi kok, gitu ya. Dan karena Amy tidak mau ribut, tidak mau dia kemudian takut kalau kemudian dia diusir secara paksa dari rumah bersama bayinya di hadapan anak-anaknya, akhirnya ya udah dia mengalah. Dan pada saat kejadian itu, anak laki-laki Amy mengatakan kepada Amy, membujuk Amy untuk ya udah terima aja begitu. Dan sang anak laki-laki ini mengatakan dia tidak bisa ikut Amy
Dia berharap dia bisa tetap bersama ayahnya supaya bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Dan sang anak ini, anak laki-lakinya ini mengatakan, Mami nanti kalau aku sudah besar, sudah sukses, nanti aku yang akan belikan Mama rumah. Ya. Ini buat semua perempuan menguras energi, apalagi buat Amy ya. Ya Davina. Kamu mendampingi dari sejak kapan, Davina? Kalau aku itu kan tinggal sama Bu Ami dua. It's okay. Karena aku tahu anaknya yang laki-laki itu sayang betul sama ibunya. Bu Ami itu nggak mau, sorry agak lompat ya Kak Feni. Jadi kan ada video yang diupload sama anak-anak itu kan. Iya. Aku maksudnya karena aku kan sama anak-anak itu ya, jadi ngelihat kalau anak ini nih yang nomor 2 ini, terutama yang nomor 2 ini kayak berat buat ngomong di video itu gitu loh. Tapi kalau aku nemenin Bu Ami itu seminggu setelah Ibu Ami keluar dari rumah, tinggal di apartemen, itu aku lihat betul Bu Ami itu susuin bayinya, setiap 2 jam bayi itu nyusu terus, tidak bisa minum dari botol. Karena kan banyak banget di video yang klarifikasinya Bapak itu kalau dia bilang bayinya underweight. Nggak, aku pastikan itu nggak benar karena aku yang kontrol bayi terakhir sama Ibu Ami ke rumah sakit. Bayinya underweight, banyak eczema di badannya, itu nggak benar. Aku di situ di hari bayi itu diambil, dia bilang debu itu kotor. Aku setiap hari Minggu aku itu bersih apartemen, bersih total. Oke, Davina boleh cerita keberadaan kamu sebetulnya itu tujuannya apa untuk mendampingi Ibu Amy? Kalau aku awalnya karena memang pegangan dia itu ya cuman bayinya itu loh, apa yang dia punya itu sisa bayi, hanya bayinya aja, semua sudah diambil. Yang dimiliki oleh Amy? Iya, bayinya. Sampai akhirnya. Padahal kamu di-hire sama suaminya? Aku di-hire sama suaminya. Tugasmu apa? Aku itu di-hire sebagai personal asisten dan untuk mendampingi dan memperhatikan anaknya yang nomor 2. Karena anaknya yang nomor 2 itu tertutup, nggak percaya diri. Iya, yang laki-laki nggak percaya. Yang tadi mau belikan Ibu Amy rumah? Iya, itu. Nggak percaya diri, nggak punya teman cerita dan sebagainya. Jadi kayak memang untuk mendampingi dia untuk aktivitas kayak olahraga dan sebagainya ya, untuk mengurus rumah tangga kayak house management kayak gitu, dan edukasi anak-anak. Oke. Ya. Kenapa dia perlu kamu untuk? Karena sebelumnya yang handle ya Ibu Ami. Oh, jadi kamu hadir setelah Ibu Ami justru diusir gitu? No, aku datang ke situ saat tanggal 6 November. Itu bayi masih usia seminggu mau 2 minggu. Sebelum Ibu Ami diusir? Sebelum, aku yang sempat disuruh cari apartemen untuk Ibu Ami. Aku bilang sama Bu Ami, aku akan bantu. Bantuan yang aku maksud adalah cari apartemen yang dekat dan memastikan anak-anak tuh benar-benar mengunjungi ibunya. Oke. Jadi selama periode waktu itu tuh anak-anak masih mengunjungi ibunya ya? Masih anak-anak itu ke apartemen tergantung mood ayahnya. Oh, tergantung mood ayahnya, bukan tergantung mood anaknya ya? Enggak, anaknya mau terus. Anaknya mau? Yang laki-laki ya, terutama yang laki-laki 2. Anaknya 3 kan? Iya. Yang pertama 4. Iya, 4 sama bayinya ya? Sama bayi. Ya. Sama bayi. Yang pertama perempuan? Iya. Laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan. Jadi yang dekat banget itu yang nomor 2 ya? 2 dan 3, tapi paling ya karena nomor 2 itu kan sudah agak besar ya, maksudnya udah bisa ngomong. Jadi memang paling dekat. Nah, ini kemarin juga ada video yang diupload oleh Hotman Paris ya? Iya, atau apa sih yang caption gitu ya, yang menceritakan atau menggambarkan bahwa anak yang pertama ini mengalami trauma karena Ibu Amy sering melakukan kekerasan gitu. Ya, Ibu Amy mengatakan dia belum menonton keterangan dari pihak suaminya karena dia hatinya masih belum kuat begitu ya. Your first daughter said that she traumatized because you always yell and do violence whenever you drunk or whenever you're in a bad emotion state. All right. I haven't watched my kids' video. You haven't? I haven't. The moment I saw kids' face, I don't dare to watch.
Yeah, I heard what they mentioned. Basically, I'm such a bad mother, right? But as I mentioned, I drink and abusive, hitting them. It will prove and come out when we go to the Singapore court. If he's accused me with all that, please go back to Singapore, file the police report. That kind of mother has to be, you know, get punished, right? That's not fit for the mother. So please report me to the Singapore police. Then we will go through the proper legal action. Yeah. I want to tell my husband, you have nothing to lose. We go back to Singapore, you file the report for me as an unfit mother. Whatever you accuse me, provide it with all the evidence. Whatever I've been telling about, I have all the proof. I'm bringing it over. These things, you and me, we settle it in Singapore court, legally. You don't need to bring in kids in this mess. And I already told you before you put the video. It's okay. Do not expose kids. Do leave kids out of this. Once you expose kids, these videos, the comments, everything gonna follow them rest of their life. That's what I was afraid of. Then anyway, you did it. And Mom Paris, I heard that he is representing my daughter, right? And he said he want to protect my kids. Thank you. Yes, please protect my kids. I believe that my husband didn't consult you properly. If he consult you, which you are, your top priority now is protecting my kids, right? Then he should listen to you. You shouldn't allow him to expose the full face of my kids, right? Yesterday, the video, full face. No mosaic or no blood. Everything is exposed now. Ya, oke baik. Amy membantah semuanya dan meminta kepada sang suami kalau memang ada tuduhan bahwa Amy adalah bukan ibu yang baik, maka ajukan saja gugatan hukumnya di pengadilan Singapura. Karena disitulah mereka tercatat menikah secara hukum di Singapura. Sehingga proses hukum di Singapura biarlah yang memproses itu. Begitu ya. Terus kemudian juga pesan Ibu Amy kepada Hotman Paris yang kabarnya terakhir ya, tetapi kita belum tahu pasti, yang akan melindungi putri Ibu Amy yang katanya mengalami trauma, panic attack dan lain sebagainya. Bu Amy mengucapkan terima kasih begitu ya, dan harapannya supaya anak-anak tidak terseret-seret di dalam kasus perceraian antara kedua orang tuanya, dan memohon agar wajah anak-anak tidak dimunculkan di media manapun karena berkaitan dengan masa depan anak-anak. Berkaitan dengan ini menurut saya baik dari hukum Indonesia maupun hukum di Singapura sama. Ya, perlindungan terhadap anak-anak itu adalah yang utama. Jadi harapannya ya mudah-mudahan untuk Ibu Amy dan suaminya, you can settle the divorce and the custody of the children, yeah, by law. Yeah, by law. That's all what I want. Because he say, I say, without any evidence, it will forever we are fighting. Yes. Why don't you just cut it off? Go down to the court, submit whatever you have, submit whatever I have. Okay. Then let the third party decide. And the thing is, he's a Singaporean, my kids are Singaporean. Singapore government, Singapore court has the best interest to protect their citizen. Yeah. I'm Korean, just a PR. They will have a much better position than me in Singapore. So that's why I'm asking you to go to Singapore together. It's better for you. Jangan ngumpet sih intinya. Jangan lari-lari gitu ya. Ngumpet. Jangan dibiarkan Ibu Amy ini tidak jelas status hukumnya begitu ya, tapi tidak dibiayai. You work before, right? Yeah, I have my company in Singapore. Still? Yeah, it's a learning with my colleagues and other partners in Singapore. But when I came down to Indonesia, yeah, I decided to pass over to my partner, and now I'm full-time mother here. Yeah. So you follow your husband here. Yes. You leave all your Everything work, in Singapore. Yeah. and then when you come here, your husband abandoned you. Yeah.
Oh, thank you for using that word. Yes, I was abandoned. Yeah. Jangan ngumpet sih, kalau aku Iya. cuman itu. Selesaikanlah ya Iya. gitu ya. Ya, Ibu Emi terpaksa menarik-narik pertolongan dari netizen Indonesia gitu ya. Karena memang kejadian di Indonesia ada kaitannya, waktu itu bayinya dipegang oleh salah seorang Indonesia yang cukup dikenal gitu ya. Jadi ya selesaikan dulu ini masalah keluarga baik-baik gitu. Tapi Davina, kamu betul-betul gak bantu untuk kirim black magic kan? Katanya kan saya naruh racun di makanan, saya tiap hari makan di rumah kok. Gitu. Terkait tuduhan ini, kamu akan mengajukan gugatan juga? Ya, boleh dilihat nanti. Boleh lihat nanti. Baik. Emi, thank you for coming. I wish you all the best for the Thank you very process much. as Pray well. for me and my kids. Of course. Thank you. Davina, terima kasih Ya, sudah hadir. sama-sama Kak Feni. Berikutnya, masih ada nih. Jadi hubungannya sama si TE itu gimana sih? Personal assistant atau apa? Atau gimana? Setelah berikut ini tetap di Rumpi. No Secret.